Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islami wa kafa bihima min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladhi علمنا الآذان والإقامة وعلى آله وصحبه ذوي الكرامة أما بعد. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Amin amin Allahumma amin. Melanjutkan kajian kita tentang fadilah adzan. Kita lanjutkan tabarruk dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah karangan Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Qala mata'ana Allah bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi'ulumiki fid daraini amin. Fadlul adan, keutamaan adan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan, dan siapa yang lebih bagus ucapannya? Tidak ada yang lebih bagus ucapan mimman da'a ilallah, daripada orang yang mengajak kepada Allah. Wa amila sholihan, dan berbuat saleh, berbuat amal baik. Wa qala innani minal muslimin, dan dia berkata sesungguhnya aku termasuk orang Islam. Qalat as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ara hadhil ayata nazalat fil muadzinin. Katanya Siti Aisyah, istri Rasulullah yang merupakan seorang ulama wanita di kalangan sahabat, ayat ini turun menerangkan tentang orang-orang yang adzan, ya. Jadi orang-orang yang adzan itu oleh Allah dipuji di dalam Al-Qur'an. Gak ada ucapan yang lebih baik daripada ucapannya orang adzan, ya. Pertama dibuka dengan takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Mengagungkan Allah. Di mana setan akan lari. Ketika mendengar adzan, setan itu lari, kemudian ngentut sekeras-kerasnya supaya orang tidak mendengar adzan. Setelah itu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Aku bersaksi sesungguhnya tidak Tuhan kecuali Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Setelah itu mengajak orang, ya. Mimman da'a ilallah, mengajak orang. Gimana? Hayya 'alas shalah. Ayo salat, ya. Ayo yang kerja istirahat. Ayo yang tidur bangun, ya. Setelah itu diajak lagi, hayya 'alal falah. Ayo, ini kesuksesan, keselamatan dunia akhirat. Setelah itu ditutup lagi dengan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, dan ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Nah, ini tidak ada lagi yang membandingi keindahan di hadapan Allah daripada seorang yang mengumandangkan adzan, ya. Tidak ada suara ucapan yang lebih indah di hadapan Allah daripada ucapannya orang yang adzan. Maka Sayyidina Bilal itu di dunia oleh Rasulullah, sandalnya, bunyi sandalnya Sayyidina Bilal, ya. Orang itu kan ya, beda-beda bunyi sandalnya.
Ada yang jalan cekluk, cekluk, cekluk. Ada yang jalan crek, crek. Itu ya, sesuai kebiasaannya. Nah, kadang-kadang ada yang ada ciri khas. Oh, kalau Khauf itu kalau jalan ya bunyinya ceros, ceros. Ya, agak digeret sandalnya. Kalau Renaldi jalannya cekluk, cekluk, cekluk ya. Nah, Sidina Bilal juga Rasulullah hafal. Cara jalannya Sidina Bilal ya, itu Rasulullah hafal. Nah, Rasulullah itu bersabda, aku mendengar suara sandalnya Bilal sudah di surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Sidina Bilal itu budak aslinya. Oleh Abu Bakar dibekakan. Kulitnya hitam ya. Itu semasa masih di dunia oleh Rasulullah bunyi sandalnya sudah kedengaran di surga. Kenapa? Dia tukang adzannya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka yang menjadi tukang adzan itu yang semangat, bangga ya. Kalau dikasih jadwal, iya saya siap. Seperti itu. Mudah-mudahan sandal-sandal tukang adzan ini sudah ada di surga ya suaranya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yughfaru lil muadzin muntaha adanihi. Diampuni dosa orang yang adzan di akhir adzannya. Ya, jadi orang yang tukang adzan ya, itu ketika melakukan adzan, ketika sudah mengatakan la ilaha illallah, bersih dosanya ya. Oleh Allah diampuni. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yastaghfiru lahu kullu rotobin wa yabisin. Dan memintakan ampunan untuk orang yang adzan setiap makhluk Allah yang basah dan yang kering ya. Jadi setiap makhluk Allah ya, tumbuh-tumbuhan yang basah, tumbuh-tumbuhan yang kering, makhluk-makhluk yang basah ya seperti ikan, buaya yang ada di laut, di lautan, di sungai ya, semuanya yang basah maupun yang kering ya. Hewan komodo ya, ular, semuanya memintakan ampun untuk orang yang adzan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dahsyat nama boten ya. Innallaha wa malaikatahu la yusholluna 'ala shaffil muqaddam wal muadzinu yughfaru lahu muddata sautihi. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikat Allah yushollun memberikan rahmat ala shaffil muqaddam, barisan pertama dalam sholat ya. Jadi dalam hadis ini barisan pertama itu paling banyak mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah dalam hadis lain, umpamanya orang itu tahu bedanya pahala antara baris pertama dengan baris kedua, orang itu akan berebut memilih baris pertama dalam sholat. Okay. Tapi karena orang itu tidak tahu, kadang-kadang temannya yang disuruh maju ya, dirinya sendiri ada di belakang. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian wal muadzin dan orang tukang adzan yughfaru lahu diampuni dosanya muddata sauti sepanjang kumandang suaranya ya. Jadi kalau adzannya ini kedengaran ke Banjarjo ya, dosanya semakin banyak diampuni oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka untuk adzan ini disunnahkan dengan suara yang keras ya. Kalau zaman dulu nggak ada speaker, sekarang sudah ada speaker, dikeraskan ya untuk adzan biar orang itu mendengar. Semakin banyak yang mendengar adzan, semakin banyak dosa yang diampuni untuk tukang adzan. Allahumma sholli ala Muhammad. Walahu wa saddaqahu man sami'ahu min radbin wa yabisin. Dan dibenarkan oleh setiap makhluk Allah
yang mendengarnya baik yang basah maupun yang kering. Jadi kalau ada tukang adzan itu semuanya menjawab ya. Kalau kita kan sudah diajarkan oleh Rasulullah, kalau ada orang adzan ikuti baca juga suaranya yang dilafadzkan, kecuali hayya 'alas shalah, maka jawablah la haula wala quwata illa billah. Atau dalam salat subuh, kecuali as-shalatu khairun minan naum, maka jawab shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin ya. Selainnya itu ikuti suara tukang adzan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, jawab la haula wala quwata illa billah. Karena maknanya hayya 'alas shalah, ayo salat. La haula, enggak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk ibadah illa billah. Insyaallah saya datang. Nah, gitu. Seakan-akan menjawab insyaallah saya datang. Mudah-mudahan Allah diberikan pertolongan. Hayya 'alal falah, ayo kesuksesan. Insyaallah saya siap datang ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kalau dalam salat subuh, as-shalatu khairum minan naum, kata tukang adzan, maknanya salat lebih bagus daripada tidur ya. Ini tukang adzan kalau bisa as-shalahnya yang lebih panjang ya. As-salatu khairum minan naum. Naumnya juga panjang ya, mat len juga panjang, tapi kalau bisa as-sholahnya yang lebih panjang ya. Salat lebih baik daripada tidur ya. Jangan naumnya yang panjang. As-salatu khairum minan naum ya. Salat lebih baik daripada tidur. Sehingga yang dengar, oh tidur berarti itu, disuruh tidur. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah jawabannya, shadaqta, engkau benar. Wa bararta, kamu bagus. Wa ana ala dzalika minasyahidin, saya juga bersaksi bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Nah ini setiap makhluk selainnya manusia menjawab semua. Burung menjawab ya. Bener-bener kekecong, cek mutura ya. Burung menjawab, benar kamu. Biasanya yang adzan siapa? Rokib, benar kamu Kib ya. Ikan jawab juga di dalam kolam, benar kamu Kib ya. Ikan di dalam akuarium juga jawab, benar kamu. Nah seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Setiap makhluk hidup semuanya menjawab, membenarkan tukang adzan. Cuman kita tidak tahu. Rasulullah tahu, disampaikan kepada umatnya biar semangat yang melakukan adzan. Walahu ajru man shalla ma'ahu, dan bagi tukang adzan mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat di tempat itu ya. Misalnya di musola ini berapa ini yang sholat? Oh, ibu-ibu tambah banyak ya. Orang tukang adzan mendapatkan pahala sholatnya sendiri ditambah pahalanya orang yang sholat di sana. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya? Jadi kalau di masjid misalnya jamaahnya 1000, dapat pahalanya sholatnya sendiri, juga dapat pahala sholat orang 1000 ya. Sholatnya orang 1000 tanpa mengurangi pahalanya orang tadi. Misalnya Rizal pas sedih, wah sayang saya nggak adzan, berarti pahala saya diambil rokib misalnya ya. Tadi siapa yang adzan? Khofi ya. Wah pahala saya diambil khofi, tidak. Oleh Allah diberikan pahala lain khofi ini. Tapi sesuai dengan yang sholat di sini. Berapa orang? Oh yang sholat di sini 50 orang. Ya dapat pahala sholat 50 orang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya karena ada hadis, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa mengajak orang kebaikan, dapat pahala orang yang mau diajak ya. Misalnya jenengan ngajak orang sholat jamaah, ikut sholat jamaah besok. Kamu kayaknya gak pernah ikut. Ada orang ikut,
sampeyan dapat pahala seperti orang diajak ya. Makanya ini termasuk ya tukang membangunkan, tukang adzan ya. Kalau subuh yang membangunkan itu ya. Jadi di sini biasanya Ustaz Muhtadi itu dapat pahala orang adzan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berkata baik. Termasuk diantaranya melakukan adzan dan mudah-mudahan kita termasuk pendengar-pendengar yang baik. Ketika diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendatangi undangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa taqalaini wal fariqain min urbin wa min ajami. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladhi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami.